pagi semuanya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita dapat pada hari ini bisa bermanfaat. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai dinamika kependudukan Indonesia. Ada yang tahu apa itu dinamika penduduk? Jadi, dinamika penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor, yaitu faktor kelahiran atau natalitas, faktor kematian atau mortalitas, dan faktor perpindahan penduduk atau bisa disebut juga dengan migrasi. Di Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan yang memiliki sumber daya manusia yang sangat besar. Jumlah penduduk yang tinggal di Indonesia hampir mencapai 256 juta jiwa. Nah, jumlah penduduk tersebut merupakan hasil dari dinamika penduduk atau perubahan jumlah penduduk. Jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi di suatu wilayah. Sedangkan pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dalam masalah sosial ekonomi dan masalah kependudukan. Jumlah penduduk dapat diketahui melalui sensus, registrasi, dan survei penduduk. Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai jumlah penduduk. Jumlah penduduk di Indonesia selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk di suatu wilayah atau negara. Berdasarkan hasil sensus, secara keseluruhan rata-rata jumlah penduduk setiap 10 tahun hampir mencapai 20%. Dari sini ada yang tahu salah satu faktor penyebab bertambahnya jumlah penduduk. Jadi, salah satu faktor bertambahnya jumlah penduduk yaitu banyaknya angka kelahiran. Dan yang kedua kita membahas mengenai komposisi penduduk. Baik, komposisi penduduk merupakan pengelompokan atau susunan penduduk dalam suatu wilayah berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Contoh komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan umur atau usia, berdasarkan jenis kelamin, bahasa, agama, mata pencaharian, tempat tinggal, dan lain-lain. Komposisi penduduk diperlukan di suatu negara karena dapat dijadikan dasar penentuan kebijakan dan kebijaksanaan dalam pelaksanaan proses pembangunan. Gambaran mengenai komposisi penduduk perlu dikaji atau dipelajari karena dalam suatu wilayah memiliki penduduk yang memiliki usia dan jenis kelamin yang berbeda, sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda pula. Oke, yang pertama yaitu jumlah penduduk menurut usia dan jenis kelamin. Komposisi penduduk dari arti demografi ialah komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin. Dalam demografi, komposisi penduduk berdasarkan usia dibagi menjadi 2 golongan, yaitu usia 1 tahunan dan 5 tahunan. Jadi, usia dan jenis kelamin merupakan faktor terpenting dalam proses pertumbuhan penduduk untuk waktu yang akan datang. Misalnya, dalam suatu wilayah terdapat penduduk yang memiliki umur 45 tahun ke atas lebih banyak, maka wilayah tersebut memiliki angka kelahiran yang rendah dan memiliki angka kematian yang tinggi, sehingga wilayah tersebut bisa dikatakan memiliki pertumbuhan penduduk yang rendah. Demikian pula ketidakseimbangan antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan atau seks rasio juga mengakibatkan rendahnya angka pertumbuhan penduduk. Nah, rasio jenis kelamin merupakan
perbandingan antara banyaknya laki-laki dengan banyaknya perempuan. Nah, di sini ada rumus untuk menghitung perbandingan laki-laki dan perempuan. Seks rasio rumusnya jumlah penduduk laki-laki dibagi jumlah penduduk perempuan dikali 100. Nah, kita ambil contoh. Misal dalam kelas ini terdapat 20 jumlah penduduk laki-laki dan 25 jumlah perempuan. Maka kita dapat menghitung jumlah laki-laki 20, perempuan 25 dikali 100. Nah, hasilnya 80. Jadi di kelas ini memiliki rasio jenis kelamin 80. Jadi setiap 100 siswa perempuan terdapat 80 siswa laki-laki. Dari sini sudah paham semuanya? Apa ada yang perlu ditanyakan? Kalau sudah paham, sekarang kalian menghitung jumlah rasio yang ada di kelas ini. Jika sudah, maka lanjut yang ketiga, yaitu poin piramida penduduk. Nah, piramida penduduk merupakan bentuk penyajian data kependudukan berdasarkan umur, berdasarkan jenis kelamin antara dua diagram batang yang sama yang digambarkan secara berlawanan dan dengan posisi horizontal. Dalam bentuknya piramida penduduk dibagi menjadi 3, yaitu piramida penduduk ekspansif, piramida penduduk konstruktif, dan piramida penduduk stasioner. Yang pertama, piramida penduduk ekspansif. Piramida penduduk ekspansif terjadi apabila dalam suatu wilayah memiliki penduduk yang muda yang sangat tinggi. Nah, ciri-ciri dari piramida ini yaitu melebar di bawah atau lebar pada usia muda dan meruncing ke atas. Piramida ini bisa kita jumpai pada negara-negara yang berkembang. Oke, yang nomor 2 yaitu piramida penduduk konstruktif. Piramida konstruktif terjadi apabila tingginya penduduk dalam kelompok usia dewasa. Nah, ciri dari piramida ini yaitu kecil di bawah atau di usia muda, lalu melebar di usia dewasa dan mengecil lagi pada usia tua. Nah, piramida ini biasanya terjadi di negara-negara maju seperti Jepang dan Swedia. Adapun piramida yang ketiga yaitu piramida penduduk stasioner. Ciri dari piramida ini yaitu kelompok penduduk memiliki keseimbangan antara usia muda, usia dewasa, dan usia tua. Jadi piramida ini dapat kita jumpai di negara Eropa, yaitu negara yang telah lama maju dan memiliki angka kematian dan kelahiran yang rendah. Dan yang terakhir yaitu mengenai kualitas penduduk. Masalah kependudukan dalam hal kualitas penduduk merupakan masalah kependudukan yang berhubungan dengan mutu kehidupan dan sumber daya alam. Di Indonesia, masalah kualitas kependudukan meliputi masalah pendidikan, masalah kesehatan, dan masalah rendahnya pendapatan per kapita. Jadi yang pertama yaitu masalah pendidikan. Masalah pendidikan disebabkan oleh 3 faktor, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk pentingnya pendidikan. Yang kedua yaitu minimnya sarana dan prasarana sekolah, biasanya kita jumpai pada daerah-daerah pedesaan.
Dan yang ketiga yaitu rendahnya pendapatan per kapita sehingga membuat orang tua tidak mampu untuk menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Adapun poin yang kedua yaitu masalah kesehatan. Nah, masalah kesehatan ini merupakan suatu masalah yang belum bisa diselesaikan oleh pemerintah. Adapun contoh dari masalah kesehatan ini yaitu minimnya sumber daya manusia, tenaga medis, yang kedua tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan, dan yang ketiga tingginya kematian akibat penularan penyakit. Dan pada poin ketiga yaitu masalah rendahnya pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita merupakan pendapatan kotor nasional dalam 1 tahun dibagi jumlah penduduk. Pendapatan per kapita merupakan cerminan dari kemakmuran suatu negara. Sedangkan pendapatan per kapita di Indonesia sendiri tergolong masih rendah. Nah, cukup sekian pertemuan pada hari ini. Jadi hari ini kita telah membahas mengenai dinamika kependudukan. Apa saja tadi? Yang pertama ada jumlah penduduk, yang kedua komposisi penduduk, yang ketiga piramida penduduk, dan yang keempat kualitas penduduk. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada hari ini, mari kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapat pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, cukup sekian pertemuan pada hari ini. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.